Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan jurnal kami, pertama kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adha dengan nomor NIM P272290211109. Perkenalkan, nama saya Syahfania Mafil Hijrah dengan NIM P272290211156. Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan tentang jurnal model pelayanan kesehatan terapi wicara. Yang pertama adalah abstrak yang akan dijelaskan oleh teman kami, Ada. Layanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan. Terapi cara adalah suatu ilmu atau kiat yang mempelajari perilaku komunikasi normal atau abnormal yang dipergunakan untuk memberikan terapi pada penderita gangguan perilaku komunikasi, yaitu kelainan kemampuan bahasa, bicara, suara, irama, atau kelancaran, sehingga penderita mampu berinteraksi dengan lingkungan secara wajar. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui macam-macam model pelayanan terapi wicara. Ada banyak keuntungan dari pelayanan terapi bicara secara perorangan seperti praktisi, kita hanya terfokus kebutuhan, tujuan, dan meningkatkan kemampuan bicara dan bahasa pada satu pasien. Dengan kata kunci, terapis bicara dan model layanan terapi bicara. Selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh Stefani. Baiklah, latar belakang. Terapi wicara adalah suatu ilmu atau kiat yang mempelajari perilaku komunikasi normal atau abnormal yang dipergunakan untuk memberi terapi pada penderita gangguan perilaku komunikasi, yaitu kelainan kemampuan bahasa, bicara, suara, irama, atau kelancaran, sehingga penderita mampu berinteraksi dengan lingkungan secara wajar. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Munir mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Terapis bicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapi bicara, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Permenkes RI nomor 867 Menkes per ke-8 tahun 2004. Pelayanan terapi bicara adalah bentuk pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang perilaku komunikasi untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan perilaku komunikasi yang hubungan dengan kemampuan-kemampuan bahasa, wicara, suara, irama atau pelajaran, dan problem menelan yang diakibatkan oleh adanya gangguan-gangguan anatomis, fisiologi, psikologi, dan sosiologis menurut Sudarman tahun 2018. Pelayanan profesional yang diberikan oleh terapi bicara kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat, baik yang sehat maupun yang sakit berdasarkan kaidah-kaidah terapi bicara yang diberikan secara holistik dengan memperhatikan aspek-aspek neuro, psikolinguistik, dan kultural sesuai kebutuhan klien. Dan di dalam pelayanan terapi bicara dapat bekerja sama dengan ahli lain yang terkait. Pelayanan tersebut diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi klien dan derajat kesehatan masyarakat. Hakikat sistem pelayanan terapi bicara pada klien anak atau dewasa tidak ada perbedaan. Namun, perbedaan yang terdapat pada pendekatan dan penerapan proses pelayanannya, menurut Menkes. Pelayanan terapi bicara memiliki model yang berbeda, baik secara individu, berkelompok, atau bekerja sama dengan anggota sesama terapis, atau juga bekerja sama dengan para ahli yang berhubungan dengan masalah terapi bicara. Ada cara atau metode pelayanan terapi bicara digunakan berdasarkan situasi lingkungan. Cara di mana intervensi terapeutik profesional diberikan kepada individu adalah pemberian layanan. Jenis layanan yang diberikan dipengaruhi oleh pengaturan, pengobatan, dan tujuan terapeutik. Lingkungan di mana individu dilayani intervensi dini, sekolah umum, praktik swasta, rumah kelompok, perawatan jangka pendek, perawatan jangka panjang, akan memiliki pedoman dan prosedur peraturan yang berbeda. Badan legislatif dan pengaturan yang menentukan kebijaksanaan untuk pemberian layanan di berbagai pengaturan harus dirujuk oleh dokter untuk memastikan
Kepatuhan. Bila memungkinkan praktek berkolaboratif interprofesional harus diterapkan untuk memaksimalkan hasil komunikasi bagi seorang individu. Rumusan masalahnya ialah bagaimanakah pelayanan kesehatan terapi bicara dan bagaimana model pelayanan di bidang terapi bicara. Tujuan masalah yaitu untuk mengetahui macam-macam model pelayanan terapi bicara. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ini adalah metode deskriptif, yang menjelaskan tentang apa itu terapi bicara atau model layanan terapi bicara. Dengan menggunakan pengumpulan data dari berbagai referensi yang penulis gunakan untuk menjelaskan jurnal ini. Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang disediakan oleh referensi yang digunakan dalam penulisan jurnal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ada. Oke, pembahasan. A. Terapis wicara. Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapi wicara, baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 867 garis miring Menteri Kesehatan garis miring Peraturan garis miring 8 tahun 2004. Terapis wicara memiliki tugas, tanggung jawab, kewenangan, serta memiliki hak secara penuh untuk melaksanakan pelayanan terapi wicara secara profesional di sarana pelayanan kesehatan. Terapi wicara bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bicara dan mengekspresikan bahasa pada anak. Selain bahasa yang bersifat verbal, terapi ini juga melatih bentuk nonverbal. Terapi wicara sendiri mengembangkan dua hal untuk hasil yang optimal. Hal yang pertama adalah mengoptimalkan koordinasi mulut agar dapat menghasilkan suara untuk membentuk kata-kata. Olah mulut ini merupakan tahapan yang cukup penting. Tujuannya agar pasien bisa membuat kalimat lancar, artikulasi yang jelas, dan volume suara yang cukup. Hal yang kedua adalah mengembangkan pemahaman berbahasa dan upaya mengekspresikan bahasa. Lanjut di B, pelayanan terapi wicara perorangan. Ada banyak keuntungan dari pelayanan terapi wicara secara perorangan. Seperti praktisi, kita hanya terfokus kebutuhan, tujuan, dan meningkatkan kemampuan bicara pada bahasa pada satu pasien. Terapis wicara dapat menyediakan berbagai program khusus, strategi, dan teknis untuk meningkatkan kemampuan pasien atau klien. Pelayanan yang terfokus pada tujuan sesuai dengan kemampuan, keterampilan, kekuatan, dan energi yang dimiliki klien. Setiap terapis dapat menyesuaikan terapi dan materi untuk setiap pasien. Ada macam-macam pelayanan terapi bicara perorangan yang meliputi 1. Model pelayanan individual. Model pelayanan individual adalah pelayanan terapi bicara oleh seorang terapis wicara pada suatu tempat pelayanan yang menetap dan segala sesuatu yang berkaitan dengan praktiknya itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab terapis wicara yang bersangkutan. Menurut Sudarman, model pelayanan terapi bicara secara individu atau perorangan berfokus pada pasien yang memiliki kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan bicara, bahasa, irama, kelancaran, menelan, dan lain-lain. Biasanya, pelayanan ini berfokus pada penanganan dengan terapi sesuai dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk klien seperti pelayanan terapeutik, konsultatif, serta rujukan. Perencanaan pelayanan individual dapat menyesuaikan terapi dan materi setiap pasien. Orang tua dan keluarga dapat berkolaborasi dengan terapis untuk menyediakan pelayanan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan seorang pasien. Keluarga atau orang tua bisa bersama pasien dan bisa mempelajari apa yang pasien pelajari. Orang tua berperan penting dalam mendorong terapis dalam kemitraan. Terapis juga dapat memberikan pekerjaan rumah, rutinitas kegiatan, dan strategi yang dapat meningkatkan keterampilan pasien. Selanjutnya, yang kedua, model pelayanan rumah. Menurut Warhola, pada tahun 1980 dalam Nur dan Sudadi, perawatan kesehatan di rumah adalah suatu pelayanan kesehatan secara komprehensif yang diberikan kepada klien, individu, atau keluarga di tempat tinggal mereka di rumah, yang bertujuan untuk memandirikan klien dalam pemeliharaan kesehatan, peningkatan derajat kesehatan, upaya pencegahan penyakit, dan risiko kekambuhan, serta rehabilitasi kesehatan. Pelayanan terapi bicara di rumah pasien merupakan suatu ragam atau pola pelayanan
di mana terapis wicara melakukan tindakan terapi wicara di tempat tinggal pasien untuk jangka waktu tertentu atas kesepakatan kedua belah pihak, menurut Sudarman. Pelayanan terapi di rumah dapat membantu memenuhi kebutuhan pasien yang ada di lingkungannya. Layanan yang diberikan kepada pasien secara fungsional dapat membantu mengembalikan keterampilan secara pasien. Selanjutnya, layanan terapi wicara berbasis rumah dimulai dari pasien keluar dari rumah sakit atau rawat inap, sementara beberapa dokter merujuk pasien secara langsung. Para terapis dapat bekerja sama dengan para ahli lainnya untuk melakukan perawatan secara keseluruhan. Manfaat dari pelayanan rumah adalah dapat memberikan kenyamanan dalam melakukan aktivitas yang bermanfaat dan praktis dalam kehidupan sehari-hari pasien, untuk memotivasi pasien untuk bekerja keras mencapai tujuannya. Keluarga bisa terlibat dan membantu pasien meningkatkan keterampilan berbicara, bahasa, irama, suara, dan menelan. Selanjutnya ada model pelayanan kunjungan. Model pelayanan kunjungan adalah pelayanan yang dilakukan oleh terapis wicara kepada para klien yang mengalami gangguan perilaku komunikasi dan gangguan menelan yang dalam pelaksanaannya dilakukan di rumah atau di tempat perawatan perorangan atau lembaga, menurut Sudarman. Model pelayanan kunjungan di rumah pasien guna untuk mengenal kehidupan pasien atau pemberian pelayanan terapis yang dibutuhkan pasien. Dari sisi klinis, terapis dapat mendiagnosa dan mengamati klien berkomunikasi di lingkungan sendiri. Adapun ruang lingkup meliputi A. Pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya yang B, ada pelayanan deteksi dan identifikasi gangguan berkomunikasi dan menelan. Dan yang C, ada pelayanan terapeutik, konsultatif, dan rujukan, menurut Sudarman. Alasan adanya pelayanan kunjungan seperti ke rumah pasien yang pertama adalah untuk lebih mengenal kehidupan pasien. Seorang terapis dapat melihat kondisi pasien dan kehidupannya di rumah. Terapis juga harus bisa memperhatikan persediaan data tentang pasien atau klien dan kebutuhan klien di rumah. Yang kedua, memberikan pelayanan berkesinambungan. Terapis dapat memberikan pelayanan di rumah sakit atau lembaga lainnya, tapi juga bisa di rumah klien. Ada alasan, yaitu kondisi klien tidak memungkinkan untuk datang. Tindakan lanjutannya yaitu pelayanan dari rawat inap. Manfaat dari pelayanan kunjungan rumah yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman terapis terhadap klien. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan pasien dan terapis. Selanjutnya, menjamin kebutuhan dan tuntutan pasien dan meningkatkan kepuasan pasien. Selanjutnya, yang C, ada pelayanan terapis wicara berkelompok. Pelayanan terapis wicara secara berkelompok adalah program pelayanan yang terbentuk dalam sebuah tim dengan terapis lain atau dengan profesi terkait. Pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan di tempat tertentu yang telah disediakan oleh lembaga, guna untuk meningkatkan kemampuan bahasa seperti artikulasi atau kemampuan bahasa pragmatis. Diambil dari artikel Speech Pathology Group dan Rehab Service of City pada Mei 2021, para terapis dan kelompoknya dapat mengharapkan A. Kolaborasi, yaitu belajar dari satu sama lain, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. B. Lingkungan kerja yang fleksibel, yang menyesuaikan dengan kebutuhan individu tumbuh dan berubah. C. Bagian dari proses pengambilan keputusan. D. Kepatuhan terhadap standar tinggi dalam CT dan seterusnya. E. Sistem TI yang berkualitas untuk komunikasi dan proses kantor yang efisien dan efektif. F. Sasaran kinerja yang diakui dan dihargai, yaitu layanan berkualitas dan solusi yang kreatif. Dan yang terakhir, G. Gaji dan insentif di atas rata-rata. Keuntungan dari pelayanan terapi wicara secara berkelompok adalah menurut artikel Blossom Children's Center pada Mei 2021, yaitu A. Dapat meniru kehidupan nyata, B. Pemodelan bicara dan bahasa dan koreksi melalui penyusunan ulang, C. Komunikasi sosial yang ditingkatkan. D. Metode komunikasi alternatif. Dan yang terakhir, E. Membuat belajar menjadi menyenangkan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahfani.
Beberapa jenis model pelayanan terapi bicara secara berkelompok. Yang pertama itu model pelayanan terpadu. Model pelayanan terpadu adalah pelayanan di bidang terapi bicara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh terapis bicara bersama-sama dengan salah satu atau lebih profesi terkait secara terorganisasi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi yang dan melayani pasien. Menurut Sudarman, ruang lingkupnya yang pertama yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kedua, pelayanan deteksi dan identifikasi gangguan berkomunikasi dan menelan. Dan yang terakhir, pelayanan terapeutik menurut Sudarman. Layanan secara berkelompok atau bekerja sama dengan profesional dapat memberikan perspektif yang berbeda, tidak hanya meningkatkan perawatan kepada pasien atau klien, tetapi juga meningkatkan kemampuan praktis secara berkeseluruhan. Jenis tim yang digunakan dapat menentukan sejauh mana kolaborasi yang terjadi di anggota tim, menurut Paul Blosser dan Jacobus. Berikut ini adalah karakteristik khas dari berbagai jenis tim. Yang pertama, tim multidisiplin, yaitu A. Bekerja secara terpisah dan mandiri. B. Datang bersama-sama untuk melakukan hasil penelitian dan hasil intervensi dari perspektif disiplin mereka sendiri. C. Jangan terlibat dalam perencanaan atau intervensi bersama. Yang kedua, tim interdisipliner, yaitu A. Diskusikan dan bagikan perspektif untuk menetapkan tujuan dan mengidentifikasikan prioritas intervensi. B. Berkolaborasi dan berkomunikasi untuk penilaian intervensi. C. Bertujuan untuk memberikan lebih sedikit fragmentasi layanan. Yang selanjutnya itu tim lintas disiplin, yaitu A. Berkoordinasi dan berkolaborasi untuk penilaian dan intervensi secara sering dan konsisten. B. Padukan batasan profesional. C. Menawarkan peran profesional yang fleksibel, yaitu mungkin memiliki pelepasan peran di mana beberapa tanggung jawab dibagi lintas disiplin. D. Berbagi informasi untuk perencanaan dan intervensi. E. Tentukan tujuan intervensi bersama. Dan F. Berbagi tanggung jawab untuk mendokumentasikan hasil siswa. Pendekatan terhadap tim dapat membantu pekerja terapis menjadi lebih baik. Meskipun kita bekerja sama dengan profesional lain, tetapi memiliki keterkaitan dalam bekerja, seperti audiologi. Audiologi dan terapi bicara akan bekerja sama dengan pasien. Audiologi akan mengatasi masalah apa, alat pendengaran, dan terapis akan melatih bahasa dan bicara pada klien. Tidak hanya audiologi, yaitu spesialis tumbuh kembang anak, neurologis, guru sekolah okupasi terapi, fisioterapi, kardiologis, dan lain. Yang kedua yaitu model pelayanan klinik khusus. Model pelayanan klinik khusus adalah pelayanan terapi bicara oleh kelompok terapis bicara yang terorganisasi dalam sebuah institusi berbadan hukum yang diselenggarakan oleh lembaga sosial masyarakat menurut Sudarman. Ruang lingkupnya adalah deteksi dan identifikasi gangguan komunikasi dan menelan. B. Pelayanan terapeutik. C. Pelayanan konsultasi dan rujukan. Dan D. Pelayanan edukasi dan publikasi menurut Sudarman. Menurut ASA tahun 2000, terapi bicara harus memenuhi standar akademik dan klinik berikut ini. Yang pertama, minimal 25 jam observasi klinis yang diawasi, minimal 375 jam praktikum kontak langsung klien. Yang C, praktik klinik dengan klien yang mewakili demografi yang beragam. D, kedalaman dan keluasan pengalaman klinis yang diawasi dan memadai untuk mampu melakukan kegiatan evaluasi, pencegahan, penapisan termasuk berikut ini. Yang pertama, melakukan kegiatan screening dan pencegahan. Yang kedua, dapatkan informasi riwayat kasus dari berbagai sumber. Yang ketiga, memilih pengelola prosedur evaluasi yang sesuai serta mengadaptasi pengujian prosedur untuk memenuhi kebutuhan klien. Yang keempat, membuat diagnosis dan rekomendasi. Yang kelima, dokumentasikan dan laporkan informasi secara lisan atau tertulis, atau keduanya. Yang keenam, rujuk klien jika layanan lain diperlukan. Selanjutnya A. Kedalaman, keluasan pengalaman klinik yang diawasi dan memadai untuk mengembangkan dan memberi pengobatan yang efektif. Kalian akan memperoleh keterampilan yang akan diperlukan untuk melakukan aktivitas berikut. Yang pertama, kembangkan dan tuliskan rencana intervensi yang tepat dan tujuan yang terukur. Yang kedua, berikan intervensi, gunakan bahan dan peralatan yang sesuai dengan penjagaan intervensi. Yang keempat,
mengoleksi data yang dibutuhkan untuk klien. Yang kelima, ubah intervensi jika perlu. Selanjutnya itu B, dokumentasikan dan laporkan informasi secara tertulis atau lisan atau keduanya. Kualitas pribadi dan interaksi yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan berikut ini. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan individu dengan nilai yang berbeda, cara komunikasi dan latar belakang budaya, bahasa, dan sosial ekonomi. Yang kedua, berkolaborasi dengan profesional lain. Yang ketiga, konseling klien, anggota keluarga, dan pengasuh. Dan yang keempat, patuhi kode etik ASA dan standar profesional lainnya dari lokasi kalian. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh Anda. Oke, kesimpulan dari jurnal ini adalah terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapi wicara baik dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terapis wicara bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bicara dan mengekspresikan bahasa pada anak. Pelayanan terapis wicara dikelompokkan menjadi pelayanan terapis wicara perorangan dan berkelompok. Pelayanan terapis wicara perorangan mempunyai keuntungan yaitu hanya terfokus pada satu pasien untuk meningkatkan kemampuan bicara anak dengan meliputi model pelayanan individual, model pelayanan rumah, dan model pelayanan kunjungan. Sedangkan pelayanan terapis berkelompok adalah program dalam sebuah tim dengan terapis atau profesi terkait guna meningkatkan kemampuan bahasa dengan meliputi model pelayanan terpadu dan model pelayanan khusus. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian dari jurnal kami dan mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.